وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai safar, salat dalam keadaan safar, dan telah kita sebutkan beberapa masail pada pertemuan yang lalu, dan pada siang hari ini kita akan membahas insyaallah biidznillah mengenai berapa lama seseorang dikatakan sebagai musafir. Ya, apakah dia datang ke sebuah daerah yang dia menetap selama 1 minggu, apakah dalam waktu 1 minggu itu dia boleh mengqasar dan menjamak salatnya, atau hanya sekian hari atau lebih banyak dari itu? Ya. Di sini disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ikhtalafat fiha aqwal ulama faminhum man yara anna al-musafira idza nawa iqamah akthar min 4 ayyam fa innahu yanqati' hukm as-safar fi haqqihi wa yulzimu itmam wa hadha huwa ra'yul hanabilah. Ada sebagian ulama mereka berpendapat seorang musafir apabila dia sudah berniat untuk tinggal di sebuah daerah lebih dari 4 hari, maka dia tidak lagi dihukumi sebagai musafir baginya, dan lazim bagi dia untuk menyempurnakan salatnya di hari dia tiba di kota tersebut. Dan ini merupakan pendapat Al-Hanabilah. Ya, jadi misalnya antum safar dari Banda Aceh ke Jakarta. Jakarta bukan negeri antum, bukan tempat istri, bukan tempat mertua atau tempat orang tua, atau musafir. Muddah waktu yang akan antum tinggal di Jakarta misalnya selama 1 minggu. Maka hari tiba antum di Jakarta, antum dihukumi sebagai mukim di hari pertama sampai. Ya. Dan dalilnya Nabi SAW qadima Makkah fi hajjatil wada yaumul ahad ar-rabi' min dhil hijjah wa aqama fiha al-ahad wal itsnain wa thulatha wal arbiyah. Kharaja yawmul khamis ila Mina fa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 4 ayyam yaksur as-salah. Al-hadits muttafaqun alaih wa minhum man yara wal Imam Malik wal Imam Syafi'i anna al-musafir idza nawa al-iqamah 4 ayyam lazim al-itmam. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mendatangi kota Mekah pada Hajjatul Wada hari Ahad. Ya, Ar-Rabi' min Dzil Hijjah. Rasulullah tiba di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Wa aqama fiha, dan beliau tinggal di situ hari Ahad, wal Itsnain wa Thulatha wa Arbiyah, 4 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Ya, tiba di hari Ahad, kemudian beliau Ahad, Itsnain, Thulatha, ya, wa Arbiyah. Wa kharaja yaumul khamis ila Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Mina di hari Khamis. Berapa hari berarti beliau di Madinah pada waktu itu? Di Mekah 4 hari. Iya. Fa aqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 4 ayyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada waktu itu 4 hari. Dan beliau mengqasar salat beliau. Jadi kita katakan apa? Kalau seandainya seseorang tinggal lebih dari 4 hari di sebuah daerah,
maka dia harus menyempurnakan salatnya. Lah Nabi di sini mengqasar, betul, Nabi mengqasar karena beliau tidak lebih dari 4 hari. Faham ya? Baik. Ila Mina faqama sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 4 ayyam wa qasar yuksur salat hadits muttafaqun alaih. Wa minhum man yarahu al-Imam Malik wal Imam Syafi'i anna al-musafir idza nawa iqamati 4 ayyam lazim al-itmam. Adapun dari pendapat al-Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i bahwasanya musafir ketika dia sudah berniat di sebuah negeri selama 4 hari maka lazim bagi dia untuk menyempurnakan salatnya. Jadi lebih dari 4 hari, yang kedua 4 hari. Iya. Kama dhahaba al-ahnaf ila anhu idza nawa iqama akthar min 15 yawman atam salatahu. Kalau dalam pendapat al-Hanafiyah, kalau seandainya dia tinggal di sebuah daerah yang dia datangi dalam keadaan musafir lebih dari 15 hari, maka dia menyempurnakan salatnya. Ada berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat yang pertama lebih dari 4 hari. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah tinggal di kota Madinah, di Mekah selama 4 hari belum meringkas salat beliau. Berarti kalau seandainya lebih dari 4 hari pasti beliau akan menyempurnakan salat. Ini pendalilan, sisi pendalilannya. Taib. Adapun pendapat sebagian ulama yang lainnya dari kalangan Syafi'i dan Malik rahimahumullah, kalau seandainya seseorang sudah menetap di sebuah daerah dalam waktu 4 hari, ya menetap di situ selama 4 hari, maka dia dihukumi sebagai mukim. Di hari pertama dia tiba, dia menyempurnakan sholatnya. Adapun Hanafiyah, mereka mengatakan, ya seseorang ketika dia berniat tinggal selama 15 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya. Wa dhahaba Syekhul Islam ila anna al-musafira ma lam yanwi al-istitan aw al-iqamah al-mutlaqa fa innal hukm ahkam as-safar la tazalu munsahibatun alayhi nawal iqamah 4 ayyam aw aqal aw akthar wa dhalika li umumul adilla adalla thubuti rukhsah lil musafir ya biduni tahdid idza lam yarid tahdid min Allah ta'ala wala rasulil muddah allati yanqati hukm as-safar biha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat selama seseorang tidak menjadikan negeri tersebut sebagai negerinya, maka tidak ada batasan waktu. Seseorang dikatakan sebagai musafir, apakah kurang dari 3 hari, apakah lebih dari 3 hari. Bahkan kalau seandainya dia tinggal 3 bulan di negeri tersebut, atau 1 tahun misalnya, dalam keadaan dan niat dia tidak ada maksud untuk menetap di negeri tersebut, dia hanya safar di itu, di tempat tersebut, misalnya tugas kerja dinas selama 1 tahun, dia tidak menjadikan negeri tersebut sebagai negerinya, maka pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia masih dihukumi sebagai musafir, karena Allah tidak membatasi. Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila seseorang melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi dia untuk meringkas sholatnya. Nah, selama nama dia masih disebut sebagai musafir, musafir hukumnya. Ya, tidak ada batasan waktu yang disebutkan. Nah, bagaimana lafaz-lafaz yang datang sekian hari, sekian hari, sekian hari, itu sama dalam pembahasan seperti jarak safar. Penyebutan mafhumul adat, penyebutan jumlah, itu terkadang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, pegangan. Kecuali memang yang diinginkan adalah jumlahnya itu. Ketika tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya jumlah yang diinginkan dari nas Quran dan nas sunnah, maka dia difahami kepada tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, wal iqamah mutlaqah hiya ayati talabul ilm aw tajir ila biladin fayajid fihi ma yatlubuhu min al-ilmi wa tijara fayanwi fi iqamatu ghairu muqayyada bizamanin wala amalin fahadha hiya al-iqamatu al-mutlaqah allati ya taqta hukm as-safar wala hadha fa inal musafir idza qadima ala biladin ghairi biladihi wa nawa istitan fihi wal iqamah mutlaqah fa innahu yatim salatu wa la yajuzu lahu al-qasr wal jama' bi hajjati safar. Ya, jadi kalau seandainya seseorang sudah niat dengan niat mutlaqah, misalnya antum di Banda Aceh yang datang dari Medan,
yang datang dari kota-kota lain di luar kota Banda Aceh. Iya. Nah, antum di sini, apakah antum menjadikan negeri ini sebagai negeri antum? Apa entah antum akan menetap di Banda Aceh? Tidak. Antum akan pulang. Tetapi ketika antum sudah niat tinggal di sini untuk menuntut ilmu, saya akan menuntut ilmu di tempat ini 3 tahun. Ya sudah. Ala qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga antum dihukumi sebagai musafir, tidak dihukumi sebagai mukim, tidak dihukumi sebagai musafir. Selama bukan safar mutlaqah. Tapi kalau safarnya bukan safar mutlaqah, saya mau berniaga, saya mau berdagang, mungkin saya akan pindah satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, ada urusan yang harus saya kerjakan di sini, misalnya di membangun rumah. Ya, jadi tukang di sebuah tempat. Pasti dia akan pindah mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Maka itu dia tetap dihukumi sebagai musafir. Faham di sini ya? Wallahu taala alam bisawab ayyuhal ikhwah. Di antara hal yang paling sulit perkara fikih tarjih adalah di antaranya berapa jarak muddah safar. Berapa seseorang dianggap sebagai musafir. Ini adalah perkara yang paling sulit sekali untuk ditarjih, untuk dikuatkan. Namun Allahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini adalah pendapat yang qawi. Pendapat yang kuat. Ya, karena tidak datang nas secara sharih, secara wadih penyebutan berapa jarak seseorang dikatakan sebagai musafir selama dia tidak menjadikan negeri tersebut sebagai negeri untuk dia tetapi ya dia ada niat untuk dia menetap di tempat tersebut dan dia bukan sebagai al-iqamah mutlaqah seperti yang saya sebutkan tadi, maka dihukumi sebagai hukum musafir. Ya, dihukumi sebagai hukum musafir. Nah, kalau dia hukum musafir, boleh bagi dia untuk menjamak salat, boleh dia untuk mengqasar salat. Mafhum ya? Namun ini hal yang perlu antum perhatikan, ayyuhal ikhwah, ketika antum musafir dan bermakmum dengan imam yang mukim, maka antum tetap salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, antum bisa berangkat mau ke Sigli. Kemudian tiba di Sare, antum ikut salat zuhur di Masjid Sare. Bermakmum dengan imam yang mukim. Antum posisinya apa di sini? Posisi antum musafir. Kan begitu. Musafir berapa rakaat salatnya? 2 rakaat. Alhamdulillah. Jadi ketika imamnya salat 4 rakaat, antum berapa rakaat antum salat? Juga ikut 4 rakaat. Inna maju ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faham? Antum salam bersama imam, takbir bersama imam, salam bersama imam. Nah, begitu juga bagaimana kalau seandainya antum masbuk di rakaat yang ketiga. Antum ikut imam di rakaat yang ketiga, rakaat keempat. Berarti kalau antum musafir sudah pas enggak 2 rakaat? Sudah pas 2 rakaat. Apakah antum ikut salam bersama imam atau antum berdiri menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat? Ya. Ternukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Abdullah bin Abbas dalam keadaan musafir, beliau mengikuti daripada jumlah rakaat imam yang mukim pada waktu itu. Beliau berkata, hakadha allamana Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kami. Jadi ketika antum mengikuti imam yang mukim, maka antum tetap sholat sempurna sebagaimana imam, walaupun antum dalam keadaan musafir. Ya, apakah antum mendapatkan keseluruhan rakaat bersama imam, ataukah antum dalam keadaan masbuk? 2 rakaat, antum tetap menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya, karena antum bermakmum dengan imam yang 4 rakaat, Rasulullah mengatakan wa ma afatakum fa atimmu. Apa yang terluput dari kalian, dari salat kalian, maka hendaknya kalian menyempurnakannya. Mafhum di sini ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Nah, Abu Zaki. Ya.
Taib, yang pertama, pembahasan sholat dalam keadaan safar itu lebih mengkerucut kepada pembahasan mengqasar, bukan menjama'. Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya dari masyayikh ketika ditanya mana yang lebih afdal, seseorang menjama' sholatnya dalam keadaan safar ataukah dia tidak menjama'. Ya, mereka berfatwa kalau memang dia sudah menetap, ya dia sudah misalnya sudah menetap di hotel atau di sebuah rumah yang memang dia akan tinggal beberapa saat di situ, maka yang lebih afdal buat dia adalah tidak menjama'. Kapan imam mendirikan sholat, dia ikut bersama imam, tidak dijama'. Kecuali kalau memang ada urusan atau ada pekerjaan yang dia dikhawatirkan, apalagi misalnya di Jakarta, ya kemacetan yang tidak bisa dihindari, ya terkadang kita keluar jam 4:30. Ya, di Jakarta jam 6 sudah maghrib kurang lebih. Ya, nah bisa saja kita tiba ke tujuan itu bisa jam 7. Sudah lewati 1 jam. Nah ini kesulitan kan? Mau berhenti nggak bisa. Mau keluar jalan udah kejebak macet. Maka kondisi-kondisi seperti ini ya sudah, dia mengambil rukhsah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mafhum ya? Nah begitu juga orang yang tidak musafir dalam keadaan mukim, dia memang harus berangkat. Nah orang yang tinggal di Jakarta biasa sudah ngerti. Ini kalau saya keluar jam segini, pasti sampai jam segini. Pasti saya akan ketinggalan sholat di sini. Maka pintar-pintar dia mengatur waktu untuk dia keluar dari rumahnya. Ya, nah kalau memang harus dia keluar dari rumahnya, nggak mungkin tidak. Ada keperluan dan dia harus melewati jalan tersebut. Maka telah tersebutkan Nabi SAW menjama' sholat dalam keadaan tidak ada hujan, tidak dalam keadaan safar dan tidak ada apapun. Paham ya? Nah apalagi dalam keadaan safar yang hukum asalnya boleh seseorang menjama' sholatnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.